Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan buat kita semua dan juga buat keluarga. Sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan nanti dibawakan oleh Bapak VNC Tasik Jawa. Ya, mari saudara kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Dalam sidang perkampungan ini Tuhan, kami tahu berat bagi kami untuk menghadapi ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan kami, memberi kami harapan, membukakan segala sesuatu yang terselubung di mata kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau beracara. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan Pastor Jusar untuk membawakan firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Ya, puji Tuhan, sidang perkampungan bahkan keluarga yang berduka pada siang hari ini. Pada hari ini kita akan melepas sahabat, rekan, hamba Tuhan sepelayanan Pastor Berli Gosal yang sudah kurang lebih melayani bersama-sama dalam gereja AFGF di Gorontalo selama 16 tahun. Saya tahu dan mengenal pribadi ini dari masa bujangnya sampai masa dia menikah dan dia memiliki anak dalam kehidupannya. Banyak hal juga yang dia sampaikan dalam proses perjalanan dan banyak hal yang dia alami dalam kehidupannya. Dan bila itu dirangkai menjadi sebuah cerita, saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Setiap orang pasti punya kesalahan, setiap orang pasti punya kekurangan. Tetapi kalau kita belajar lewat alam ini, setiap kita bila malam tiba kita senang melihat bulan. Kenapa? Sebab bulan itu bercahaya. Tapi tahukah saudara bahwa di sisi lain daripada bulan itu sungguh sangat gelap. Tetapi orang tidak pernah membicarakan kegelapan bulan. Mereka hanya dapat melihat indahnya sinar bulan tersebut. Demikianlah kiranya setiap kita ketika kita memandang sesama kita. Ya, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Pastor Berli dan saya belajar untuk melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya bersyukur di akhir kehidupannya dia tetap setia dalam melayani Tuhan. Sekalipun hari terakhir saya bertemu dengan beliau pada hari Minggu seusai ibadah Super Sunday live streaming. Dan itulah pertemuan dan kali terakhir saya berbicara kepadanya. Tapi saya tahu bagi teman-teman yang lain ada banyak hal yang sudah ditanamkan melalui kehidupannya. Dan kalau kita mau bercerita tentu tidak bisa selesai dalam satu malam. Ada yang bercerita dan saya juga sempat berpikir tadi malam ketika habis ibadah penghiburan, kita diberikan bubur dari keluarga. Saya ingat Pastor Berli ini setiap giliran konsumsi puasa, dia selalu membawa bubur. Bahkan saya sakit setiap pagi dia bawa bubur. Saya bilang, Bapak ini tidak bisa makan. Makan saja Pastor. Makan saja. Dan akhirnya di rumah sakit saya lihat banyak sekali rantang bubur. Saya tidak tahu Pastor Berli ini memang suka bubur atau apa, saya juga tidak ngerti. Ya, sampai teman-teman kadang-kadang berkata, kalau kamu giliran jangan bawa bubur lagi, boleh? Dan puji Tuhan itu berubah di akhir-akhir tahun 2019 bahkan di 2018 sudah berubah. Ya, saya tahu karena dia pernah ngomong sama saya, Pastor itu suka makan apa? Ya, saya tidak tahu bagaimana dari kecil saya suka makan bubur. Saya juga ngomong, saya suka makan bubur sama Pastor. Saya tidak tahu apa dia suka atau karena murah. Ya, karena beras sedikit jadi banyak. Ya, saya dulu suka makan bubur karena memang orang tua cuma bisa kasih makan bubur. Masih zaman-zaman paceklik. Ya, tapi saya percaya ada banyak cerita yang manis, ya, yang ditorehkan dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa lupakan. Bersama-sama 16 tahun, saya yakin sudah sangat melekat sampai orang katakan begini, gerak tubuhnya pun saya tahu kalau dia berbuat salah saya ngerti dan tidak perlu saya panggil, tinggal tunggu berapa jam, berapa hari dia pasti telepon. Saya bilang sama istri saya, Berli pasti ada sesuatu ini, ya. Dan saya percaya bila kita berjalan bersama-sama dalam sebuah ikatan kasih,
itu akan membawa cerita yang manis pada akhir kehidupan kita. Hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1-3. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi keluarga khususnya dan bagi kita yang hadir pada siang hari ini dalam pelepasan jenazah almarhum Bapak Pastor Berli Gosal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu." Saudara, di sini kita belajar hal yang pertama dari Daud. Daud seorang raja yang sangat dikenal, bahkan sampai hari ini orang-orang Israel itu sangat mengagungkan Raja Daud. Itu sebabnya bendera mereka itu bintang Daud. Kenapa? Karena mereka menghormati sekali Daud, seorang raja yang luar biasa. Tapi kita lihat, walaupun dia raja luar biasa, akhirnya dia juga mati. Kematian itu adalah sesuatu yang normal bagi hidup manusia. Yang saya mau katakan pada poin pertama firman Tuhan di siang ini, kematian adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang pasti. Suatu saat Raja Prancis, saudara, itu tidak mau mati. Dia takut sekali dengan kematian. Akhirnya dia menyobek atau melarang ada bahasa mati dalam bahasa Prancis. Tapi akhirnya dia pun mati, saudara. Saudara mau menghindari kematian itu tidak bisa. Ya. Karena kematian itu akan menimpa semua kita. Tinggal tunggu waktunya. Anak kecil mati, orang tua mati, kakek-kakek mati. Ya. Dan saya yakin kalau Tuhan memberi saudara kesempatan hidup 200 tahun, saya pikir saudara tidak akan mau. Siapa di sini yang mau umurnya 200 tahun? Oma, selamat ulang tahun yang ke-200 ya. Kira-kira bentuk saudara bagaimana? Ya, sedangkan baru 80 tahun sebegini. Bagaimana kalau 200? Salah-salah kucing pun tidak berani lewat di depan saudara. Ya. Karena apa? Kita punya batas usia. Di dalam kehidupan, jangan saudara pikir karena saudara masih muda, ya, atau saudara sudah tua. Kalau kita ke pemakaman, di sana ada orang yang baru lahir langsung meninggal. Ya. Pastor Berry meninggal di usia 43 tahun. Ada yang berkata itu masih muda. Ada yang meninggal begitu lahir berapa menit langsung meninggal dunia. Tapi ada orang yang sudah sakit-sakit, sudah tua-tua tidak mati-mati. Ya. Sampai biasa panggil orang, bagaimana ini? Saya pernah melayani seorang ibu, dia bilang, "Pastor, doakan supaya saya mati-mati." Saya bilang, "Bagaimana juga oma ini terlalu pongo. Sampai Tuhan panggil sote dengar." Ya kan? Maka itu kalau saudara mau umur panjang itu wapongo. Supaya Tuhan panggil saudara tidak dengar. Ya. Tidak meninggal-meninggal. Begitu kita sudah lelah, kita sudah melupakan, tiba-tiba meninggal. Ya. Karena apa? Semua memang dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Dan hal yang kita belajar, bahwa kematian itu saudara tidak perlu undang. Ada orang yang mengundang kematian tidak datang-datang. Ada orang yang tidak undang kematian, dia datang. Seorang penulis Libanon, kemarin Libanon ini kita perlu doakan karena terjadi sebuah ledakan yang luar biasa, saudara. Baru kali saya melihat ledakan yang luar biasa ini. Namanya Khalil Gibran. Saya suka membaca buku-bukunya, seorang penulis Libanon. Dia cerita tentang kematian begini. Satu saat, seorang yang bernama Abdullah, ya, dia melihat kematian datang ke rumahnya. Karena Abdullah ini tidak mau mati, dia kemudian pergi ke pasar, lari ke pasar. Supaya ini malaikat kematian bingung cari dia di pasar karena dia pikir pasar rame. Dia kemudian lari ke pasar. Tapi sementara dia sibuk di pasar, dia melihat ini malaikat kematian justru datang ke pasar. Dia bilang, siapa yang kasih tahu dia? Kenapa dia datang ke pasar? Akhirnya dia lari ke gunung. Ya, karena dia pikir kalau malaikat kematian tidak akan datang di gunung. Tapi begitu dia lagi berteduh di bawah pohon besar, ini tulisan sastra saudara ya. Dia duduk di pohon besar, dia lihat ini malaikat kematian lagi jalan naik gunung ke arah dia. Aduh, akhirnya saudara,
Dia lari dengan begitu cepat untuk sampai di sebuah goa yang gelap. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia sampai di goa, itu malaikat kematian ada di situ. Dia bilang begini, Abdullah, Sang Pencipta tidak menyuruh aku menjemput engkau di rumahmu. Sang Pencipta tidak menyuruh aku menjemput engkau di pasar, dan dia tidak pernah menyuruh aku menjemput engkau di gunung. Tapi Sang Pencipta menyuruh aku untuk menjemput engkau di goa ini. Akhirnya apa yang kita belajar? Sebenarnya bukan kematian yang datang kepada kita, tapi kita yang berjalan menuju kematian tersebut tanpa kita sadari. Artinya, Khalil Gibran ingin mengatakan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti bagi kita semua. Ngomong kiri kananmu, kita mau mati. Ya. Maka itu kemudian dikatakan, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kalau kita baca buku, saudara, setebal-tebalnya buku, saya suka membaca satu buku saya halaman, pernah ada satu buku halaman sampai 450. Saya baca, saudara, bagus. Tapi tetap satu saat kita sampai di lembaran terakhir, betul? Ada saudara punya buku di rumah, saudara baca tidak habis-habis lembarannya? Ya. Pasti sampai lembaran terakhir. Saudara juga menonton film, sebagus-bagusnya film itu, tetap ada akhir episodenya. Dulu ada film yang terkenal panjang, Tersanjung. Itu zaman saya. Oh, sekarang sudah ada itu film. Ya, tidak tahu bintang-bintangnya sudah di mana semua. Panjang sekali. Tapi akhirnya sampai di episode terakhir. Hidup kita pun demikian, saudara. Mau seindah, seburuk apapun, semua akan sampai di hari akhir. Masalahnya, apa yang kita lakukan selama kita hidup? Saya katakan semalam, bagaimana saudara mati itu tidak penting. Mau mati kena COVID, mau mati kena palungku, ya, mau mati kaget, mati dapat uang, itu tidak penting. Tapi yang penting bagaimana saudara waktu saudara hidup. Ya, itu yang menentukan. Kalau kita menonton film, membaca buku, ada ceritanya, ada kisahnya. Kisah apa yang saudara ingin supaya orang kenal, orang ingat dalam kehidupan saudara. Sejak tadi malam ada banyak hal yang kita ingat tentang hal-hal yang baik yang Pastor Berry sudah lakukan. Ya. Di mana ada dia, pasti ada sukacita, ada tawa, karena dia orangnya suka bergurau. Saya pernah panggil dia secara khusus, saya bilang, "Be, tolong itu gurauan dikurangi." Ya, dikurangi. Karena terlalu bergurau di mana saja. Ya, saya bilang, "Be, kalau ngana terlalu banyak bergurau, orang pikir karena bukan pastor tapi pelawak." Oh iya pastor, tapi itu gayanya. Dan itu memberikan kesegaran, ya, dalam keadaan apapun. Ada satu hal yang ditinggalkan, ada kenangan yang ditinggalkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Kenangan apa yang kita tinggalkan? Cerita apa yang nanti kita tinggalkan? Kalau selama ini saudara tidak memperhatikan bagaimana engkau hidup, masih ada kesempatan karena saudara belum mati. Supaya nanti ketika saudara mati, orang datang, mereka mengingat perkara-perkara yang baik. Jangan sampai ketika mereka datang, mereka ngomong begini, "Syukur dia cepat mati." Di mana dia ada, kekacauan terjadi. Ya, DP utang, minta ampun. Kalau bah utang, datang manis-manis. Begitu mau ditagih, dia lepas anjing. Ya. Biasa kalau orang ketawa itu karena dia melakukan. Ya. Jangan sampai lah ya. Jangan itu yang orang ingat. Ya. Nah kalau saya bilang begini, Bung Karno, apa yang saudara ingat? Proklamator. Sekalipun juga ada hal-hal buruk dalam kehidupannya. Nah kalau saya sebut Hitler, apa yang saudara ingat? Bapak saya pastor. Siapa di sini nama bapaknya Hitler? Yang ada itu nama anjing Hitler. Karena apa? Galak, jahatnya minta ampun. Kalau anak muda, kalau saya sebut Thanos, apa yang saudara ingat? Ya kan? Jadi ketika nama kita disebut, apa yang orang ingat itu penting. Umur panjang itu bukan berbicara tentang umur yang panjang sekali, sampai 1000 tahun tidak.
Umur panjang itu berbicara tentang sekalipun kita sudah mati, tetapi kita tetap dikenang karena perkara-perkara yang baik yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu umur panjang, sampai anak cucu kita masih mengingat bagaimana kita hidup. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika kita hidup. Nah, di dalam Amsal 10 ayat 7 mengatakan begini, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ya, biarlah ketika kita mengenang Pastor Berli, ya, ada hal-hal yang indah yang kemudian memberkati kita. Saya yakin di rumah saudara, di jemaat Tuhan, kami tuh sampai tadi pagi mau ke sini, tadi pagi dalam persiapan ke sini, kami masih bercerita, aduh, Kobe ini ya, Kobe ini ya. Ada satu kerinduannya yang saya katakan tadi malam belum tercapai. Dia ajak saya hari Sabtu naik sepeda. Dia bilang, Pastor, hari Sabtu saya jemput ya, habis doa, torang naik sepeda. Bagaimana mau naik sepeda? Dia so berangkat duluan lebih jauh. Di mana saya tidak bisa ada di sana semaunya. Ya. Tapi saya percaya ada kenangan-kenangan yang indah. Ketika kita berbicara tentang Kobe, saya percaya ada hal-hal yang indah yang ditinggalkan menjadi kenangan bagi setiap kita. Maka mungkin yang lain berkata, aduh mulut kita masih lata. Tanya Kobe. Karena bertahun-tahun ya, dia ada bersama-sama dengan kita dan dengan pelayanan spesial yang diberikan kepada dia. Tapi hari ini ya, dia sudah tidak bersama dengan kita. Tapi bagi jemaat saya mau katakan, hari Minggu kita tetap ibadah ya, sekalipun memang bertahun-tahun Kobe yang mengatur semuanya. Semenjak saya datang di tempat ini, dia bertugas. Jadi sebenarnya dia 16 tahun itu sudah bertugas di tempatnya. Jadi kalau dia menjadi ahli sangat luar biasa sampai pada hari ini, saya renungkan 16 tahun dia tekuni itu pekerjaan. Dia jual HP berapa tahun? Dia jual motor bekas berapa tahun? Berpindah ke mobil bekas. Dan inilah orang yang saya tidak pernah melihat mobil baru. Maka itu saya tidak pernah ditawarkan mobil baru. Dia tawarkan terus mobil bekas. Dan kemarin di hari Minggu dia masih bilang, Pastor, ganti mobil Pastor. Saya bilang, saya ini pastor bukan pengusaha. Mau gonta-ganti mobil. Ternyata supaya mobilnya laku, saudara. Minta ampun. Ya. Ada orang tawar mobil pastor. Nanti pastor beri mobil saya. Dia untung 2 kali, saudara. Saya bilang, aduh ngana ini. Ya. Tapi saya bersyukur mengenal Pastor Berli. Selama saya di Gorontalo, saya tidak pernah pusing masalah mobil. Setiap dia lihat mobil, Pastor, bawa ke toko. Sudah bawa ke toko. Bawa ke toko terus, saudara. Dan untung dia tidak jual. Ya, dia perbaiki semua, dia jadikan ini, dikatakan, Pastor, ini yang saya ingin berikan. Supaya Pastor juga biar naik mobil bagaimanapun tetap bagus. Anak saya yang kedua mereka bilang, papi, so tidak ada tempat orang mau poles-poles ini mobil. Nggak apa-apa. Ya, saya tahu segala sesuatu ada waktu dan masanya. Ya, kenangan apa yang orang ingat tentang saudara. Dan yang kedua yang kita belajar dari peristiwa kematian Raja Daud ini, bahwa hidup harus dilanjutkan. Ya, kalau kita perhatikan sini dikatakan begini, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu. Pastor Berli sudah berhenti dari semua jerih lelahnya. Dan dia sudah mendapat upah dari semua apa yang dia lakukannya. Tetapi masalahnya kita yang tinggal sekarang, apa yang kita lakukan? Terutama keluarga. Ada masanya kita berkabung, ada masanya kita mengenang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup itu harus dilanjutkan. Bertindaklah seperti laki-laki, jadilah orang yang kuat dan lakukan kewajibanmu. Teruskan kehidupan ini. Jangan terus hanya merenung dan meratap. Tapi teruskan apa yang sudah dimulai. Teruskan apa yang sudah diawali dengan baik. Kalau kita melihat, ya, kenapa kita harus meneruskan kehidupan ini? Mungkin keluarga berkata, aduh pastor, dia punya talenta khusus, kita tidak bisa ikut. Ya. Kemarin saya ditanya dari Jakarta, apa pekerjaan Pastor Berli? Saya bilang ya salah satu pekerjaannya jual beli mobil bekas. Terus ditanya kira-kira istrinya bisa ndak ya? Saya bilang aduh pastor, kalau jual mobil bekas mungkin itu karunia ya. Kalau mobil baru saja kadang-kala tidak laku, apalagi bekas.
Dia bilang, iya ya, betul juga ya. Itu karunia khusus untuk menjual barang bekas dengan nilai yang tinggi. Kalau saya itu jarang jual barang bekas, saudara. Kebanyakan saya kasih. Nah, Kobe ini dia jual barang bekas. Tapi bukan panci bekas ya, mobil bekas. Ya. Dan harganya bagus. Kadang-kadang, pastor, puji Tuhan, saya untung segini. Saya bilang, waduh enak juga ya. Dibanding jadi pendeta, mendingan jadi penjual barang bekas. Dia bilang, pastor ini. Ya. Itu talenta khusus yang Tuhan beri dalam hidupnya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian keluarga terpana, terdiam. Ya. Tapi dikatakan, lakukan kewajibanmu. Ya. Saya percaya bahwa seperti yang dialami oleh Yesaya, ketika orang yang dia andalkan, orang yang dia harapkan itu Tuhan panggil. Di dalam kitab Nabi Yesaya 6 ayat 1 dikatakan begini, dalam tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia ini orang yang membackup, yang menolong Yesaya dalam pelayanannya. Ketika Raja Uzia mati, saudara, Nabi Yesaya ini seperti seorang yang tidak punya pengharapan apa-apa dalam hidupnya. Tetapi kemudian dalam firman Tuhan dikatakan begini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tatanya yang tinggi. Tuhan ingin ngomong sama Yesaya, Yesaya, Uzia bisa mati. Orang yang kau andalkan bisa mati. Bagi keluarga yang ditinggalkan, saya mau katakan, Pastor Berli bisa meninggal, tetapi Tuhan masih duduk di tatanya. Artinya apa? Tuhan masih berkuasa. Kalau dia bisa memberkati keluarga Pastor Berli selama Pastor Berli hidup, dia juga ingin mengatakan, aku juga bisa memberkati ketika aku memanggil dia. Jadi artinya keluarga harus punya iman untuk kemudian bangkit dan percaya. Jangan kemudian putus harapan ketika orang yang kita andalkan yang menjadi tulang punggung keluarga itu Tuhan panggil. Ya. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, istri saya, kalau satu saat saya dipanggil, kalian harus dari sekarang siap. Ya. Maka itu siapkan dirimu. Saya katakan kepada anak-anak saya, papi itu kelas 1 SMA sudah berpikir bagaimana kalau saya ditinggalkan oleh ayah saya. Padahal ayah saya meninggal masih lama waktu itu. Tapi saya sudah mempersiapkan diri saya karena saya tahu pasti secara normal orang-orang yang lebih tua yang akan berangkat lebih dulu. Itu secara normal, di luar bagaimana cerita Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi percayalah, ketika orang yang kita andalkan Tuhan panggil, Tuhan masih berkuasa. Tuhan masih bisa menyatakan kuasa dan anugerahnya dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu jangan takut. Ya. Lakukan apa yang sudah dimulai. Teruskan, lakukan kewajibanmu. Ya. Jangan terus merenung, tapi mulai. Karena kita harus melanjutkan kehidupan. Sama juga bagi jemaat Tuhan, kita harus melanjutkan pelayanan. Ya. Walaupun mungkin awal-awalnya masih kaku karena kita tidak biasa pada bagian itu, tapi saya percaya, ya, Tuhan masih duduk di tatanya. Dia masih berkuasa. Ya. Baik Pastor Berli ada maupun tidak ada, dia masih berkuasa. Dan kemudian dalam Mazmur 141 ayat 8 dikatakan begini, tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Ayo, jangan lihat ke belakang, dulu, mari kita lihat ke depan. Lihat pada Tuhan. Ya. Kadangkala saudara, kematian ini mengotori pandangan kita. Sampai kita tidak bisa melihat dari posisi Tuhan. Kalau saudara lihat itu sulaman kristik, ya kristik, saya tidak pernah juga menyulam kristik itu. Kalau ada sulaman kristik, saudara pernah lihat, dia menyulam, ibu-ibu itu menyulam pemandangan di atas sebuah media dengan benang ya. Dia bikin, ya kan. Nah, kalau anak-anak kita di bawah, dia itu melihat dari bawah, yang dia lihat itu cuma benang tak cako-cako, betul enggak? Jelek. Apa ini? Ya. Saya tidak tahu dalam perjalanan, saya percaya begini, Tuhan itu ada sebuah lagu mengatakan, Tuhan sedang merendah kehidupan. Ya. Tuhan merendah kehidupan keluarga, Pak Kiat, Mahedi, Pastor Berli, Tata, dan Laveni. Ya. Awal-awalnya direnda dengan sangat baik. Ada benang-benang yang dimasukkan yang begitu indah. Benang warna biru. Warna-warna yang cerah. Benang warna hijau. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Ada benang warna kuning.
Pastor Berry naik sepeda kuning, pakai apa itu? Dia punya baju kuning, serba kuning semua, ya. Padahal dia bukan peserta anggota legislatif dari Partai Golkar, ya. Dia ingin jadi caleg tapi tidak ada yang mau pilih dan tidak ada yang ajukan, tidak ada juga yang mau tolong dia ke atas. Dia bilang, aduh pastor, saya bilang kamu jadi caleg saja kalau banyak teman. Wih, pastor tidak enak foto dipajang-pajang, kong tulis di situ, tusuk akang pak kita kasiang, pilih akang pak kita, aduh. Ya, sudah jauh pastor. Ya, bikin malu saja. Ya. Saya tidak, dia ada benang warna pink, pria yang suka pink, saya kira cuma Pastor Berry yang saya kenal. Ya kan? Dia senang sekali pakai warna pink. Dan ketika ketemu orang yang pakai pink, sepertinya itu orang langsung dekat di hatinya. Saya bilang, Ibe, kamu tidak ada kelainan. Ya, nama itu tadi Mas Agus ya pakai pink. Kalau dia lihat pink begitu, hatinya pasti berbunga-bunga, saudara. Saya tidak tahu kenapa ya. Kita alergi pakai pink, yang pria-pria dia paling suka. Nah, dimasukkan itu sangat indah. Dan tapi yang kita lihat dari bawah tetap benang taca kok tidak bagus. Ya. Tapi mungkin akhir kehidupan dalam merenda keluarga Pastor Berry, Tuhan masukkan benang warna hitam. Gelap. Tidak ada harapan di sana. Semua Anda suka warna hitam. Warna hitam itu dipakai kalau kita seperti hari ini berduka. Ya. Tadi istri saya siapkan baju warna hitam. Saya bilang jangan. Kenapa? Itu warna duka. Panas. Ya kan? Pakai warna hitam saudara pasti panas. Tutup jas lagi. Ya. Tapi mau pakai baju merah juga tidak enak hati. Nanti bilang ini pastor tidak tahu etika. Bayangkan kalau saya pakai warna merah di sini, saudara. Ya kan? Sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi apa-apa sebenarnya. Tapi secara etika tidak bagus. Masuk warna hitam, gelap, tidak ada pengharapan di sana. Tapi mau tidak mau kehidupan kita, kalau tidak ada benang warna hitam, tidak mau jelas itu gambar. Kalau kita lihat dari bawah, tetap jelek. Tetapi kalau kita lihat dari atas, dari posisi Tuhan, itu menjadi sebuah pemandangan yang indah. Kristik yang mahal. Hari ini saya mau katakan bagi keluarga, hari ini ketika kita merasa tidak punya pengharapan, kita merasa Tuhan bagaimana besok, bagaimana tahun depan, karena kalian melihat dari bawah. Tapi ketika kalian melihat dari atas, saya mau katakan, kalian akan bersyukur. Mengapa hal ini harus terjadi? Ketika ayah saya dipanggil pulang, saya marah kepada Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa. Ya, saya tumpang tangan ke ayah saya. Dan sudah tahu yang terjadi, ayah saya bukan bangkit malah meninggal. Sementara orang lain saya doakan sembuh. Saya bilang Tuhan tidak adil. Orang lain saya doakan sembuh. Kenapa ayah saya? Saya diundang khusus ayah saya. Dan saya mendoakan dia dan dia meninggal. Saya marah kepada Tuhan. Tetapi ketika ayah saya meninggal, keluarga besar kami dipulihkan oleh Tuhan. Ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah saya. Dari situ saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di balik duka yang terjadi, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang kami tidak pernah pikir itu bisa terjadi. Dan hari ini saya mau katakan bagi keluarga, tetaplah lakukan kewajibanmu. Hidup harus diteruskan. Jangan berpikir yang tidak mampu engkau pikirkan. Percayalah, Tuhan masih berkuasa. Dia masih bekerja dalam kehidupan keluarga besar. Ayo, teruskan yang sudah dimulai. Biarlah kebenaran dua hal ini membekali keluarga ketika kita harus melepaskan jenazah. Ya. Kemarin pulang sore, saya ketemu lagi anak saya. Dia bilang begini, papi, kok besok meninggal? Iya Vito, tapi papi saya percaya kalau kita berakhir nanti dia ada. Loh, maksudmu? Iyo, dia kan dari atas soalnya lihat orang. Dia ada. Oh, ator. Ya, mau jelaskan juga setengah mati sudah ke anak-anak ya. Dan hari ini mereka nonton live streaming, mereka kumpul, mereka nonton live streaming. Ya, papi tadi malam saya pikir mereka tidak nonton, mereka nonton live streaming. Karena mereka tidak boleh menurut aturan protokol kesehatan. Ya. Dan kalau mereka saja bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari Pastor Berry yang notabene ketemu seminggu sekali, seminggu 2 kali, apatah lagi keluarga.
Kalau mungkin dalam perjalanan Pastor Berli ada hal-hal yang tidak mengenakan, itulah romantika kehidupan. Tetapi semua yang baik, semua yang benar, yang sedap didengar disebut kebajikan, jadikanlah itu kenangan yang manis untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Ada seorang anak kecil bertanya begini, Pastor, bagaimana itu rasanya mati? Mungkin dia katakan, kasihannya Pastor Berli waktu mati itu apa sih rasanya? Saudara, berapa banyak saudara yang pernah tahu rasanya mati bagaimana? Yang orang rasa itu cuma setengah mati. Setengah mati bayar cicilan, bayar tagihan, itu setengah mati. Saya kemarin kaget saudara, dapat nota air. Saya marah-marah ke anak-anak saya. Dapat nota air 5 bulan 3 juta. Saya bilang, Tuhan Yesus, so bagaimana ini? Ternyata saya sudah bilang, pakai air hati-hati. Kenapa kamu boros? Saya ngomong dengan Pastor Nana, bilang, Pastor, air so naik. Kita beritahu ya, air pam so naik. Ini info. Jadi pakai air itu pikir-pikir. Jangan bayar kok marah-marah di pam. Maka itu sekarang pakai air sadiki-sadiki. Campur dengan air sumur. Supaya tidak terlalu mahal. Pas saya lihat dilaporkan, Pastor, 3 juta. Tak kaget saudara. Saya bayar air biasa 200, 300. Ini soal 600. Waduh, kalau cicil motor itu bisa dapat motor. Ini cicil air dapat banjir. Ya. Bagaimana rasanya mati? Yang belum mati ini yang persiapan yang mau mati ya. Tak beritahu rasanya. Rasanya mati itu begini saudara. Ada seorang anak kecil. Dia bermain-main di luar. Di sore hari dengan teman-temannya. Terus waktu dia pulang. Sudah jam 7. Telat. Dia lelah. Dia duduk di ruang tamunya sambil nonton televisi. Kemudian dia tak tidur. DP papa pulang. Dia lihat, aduh, siapa ini anak tidur di ruang tamu? Diangkatlah anak ini, dimasukkan ke kamarnya. Besok pagi mujizat terjadi. Begitu si anak bangun, kenapa saya sudah di dalam kamar? Padahal tadi waktu malam itu saya tidur di ruang tamu. Saya mau tanya, kenapa dia bisa pindah ke ruang kamarnya sendiri? Dipindahkan sama siapa? Bapaknya. Pastor Berli, ya, dia mungkin lelah setelah bermain 43 tahun dalam hidupnya. Dia bekerja, dia melakukan segala aktivitasnya. Kadang-kala dia telepon, Pastor, so capek kita ini. Tapi karena dia selalu bercanda, saudara, kadang-kala dia menyampaikan sesuatu itu dengan candaan. Seolah-olah itu bukan sebuah kenyataan. Tapi saya bisa bilang sama istri saya, itu kalau ngomong, biar dia bercanda, sebenarnya begitu hidupnya. Dia sudah bergurau, so capek kita, begini. Sebenarnya dia so lelah. Itu yang saya kenal, sepanjang saya mengenal dia. Seolah-olah kita terima sebagai candaan, tapi itu kondisi yang sementara dia alami dalam kehidupan. Ketika dia kena tipu, dia wacana, dia bilang, Pastor, memang orang ini. Ujung-ujungnya saya tahu dia kena tipu. Baru, dia lagi cerita, lagi semangat. Saya bilang, ngana yang kena tipu? Iya, Pastor. Ya. Dia lelah. Dan akhirnya saya tidak tahu dia tertidur di mana. Apakah dia tertidur di bentor? Atau dia tertidur di bunda? Tetapi ketika dia bangun, dia tidak lagi di bentor. Dia tidak lagi di bunda. Karena Bapa Sorgawi sudah mengangkat dia masuk di rumahnya sendiri. Dan hari ini saya beritahu sama keluarga, yang ada di peti ini cuma jasad. Tidak ada apa-apa lagi. Karena kehidupan yang sesungguhnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sebentar peti akan ditutup. Semua yang telah dimulai dengan baik, semua yang indah, jadikanlah itu kenangan bagi Pak Kiat Mahedi, bagi Anya Edwin, ya,
bagi Tata, Laveni, Velan, ya, jadikan itu pendorong semangat bagi kalian, supaya kalian bisa lebih baik, ya. Saudara, lebih bekerja lebih keras, karena saya percaya Tuhan itu membuat segala sesuatu lebih lama lebih baik, makin lama makin baik. Buktinya apa? Coba lihat foto saudara dengan foto anak saudara, ganteng mana, cantik mana. Pasti lebih ganteng cantik anak saudara daripada diri saudara sendiri, karena Tuhan menciptakan lebih baik, tambah baik, makin baik. Amin. Dan hari besok saya percaya akan menjadi lebih baik bagi keluarga yang oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. I wonder if you're thinking, is she